Osteoartritis atau radang sendi pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, pernahkah saat bangun tidur, lutut terasa kaku? Atau saat mau berdiri dari kursi terasa ngilu? Atau saat berjalan agak jauh, lutut dan pinggang terasa pegal dan nyeri? Banyak dari kita berpikir, sudahlah, namanya juga sudah tua. Padahal, tidak semua nyeri sendi itu harus dibiarkan. Banyak nyeri sendi bisa dikurangi, dikendalikan, bahkan dicegah agar tidak semakin parah. Salah satu penyebab nyeri sendi yang paling sering pada usia lanjut adalah osteoartritis, atau yang sering disebut radang sendi karena usia dan pemakaian. Hari ini kita akan membahas apa itu osteoartritis, kenapa sendi bisa rusak, apa saja tanda-tandanya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana cara hidup nyaman walaupun punya radang sendi. Semua akan dijelaskan pelan-pelan, tanpa istilah rumit dan mudah dipahami oleh lansia. Apa itu osteoartritis? Bapak dan Ibu, tubuh kita ini seperti mesin yang dipakai seumur hidup. Setiap hari, kita berjalan, duduk, berdiri, menekuk, mengangkat, dan bergerak. Di setiap gerakan itu, ada yang bekerja keras, yaitu sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah pertemuan antara dua tulang. Agar tulang tidak saling bergesekan, Tuhan memberi kita bantalan lunak yang disebut tulang rawan. Bayangkan seperti bantalan pada sepeda motor atau busa pada kursi. Kalau bantalan masih bagus, gerakan halus, tidak nyeri. Kalau bantalan menipis, tulang bergesekan, muncul nyeri, sendi terasa kaku. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan menipis, permukaan sendi menjadi kasar, cairan pelumas sendi berkurang. Akibatnya, sendi sakit saat dipakai, makin lama makin sering nyeri, gerakan jadi terbatas. Osteoartritis bukan infeksi, bukan penyakit menular, dan bukan karena kesalahan satu hari, tetapi hasil dari pemakaian sendi bertahun-tahun. Sendi mana saja yang sering terkena? Tidak semua sendi terkena osteoartritis dengan tingkat yang sama. Sendi yang paling sering terkena adalah 1. Lutut. Paling sering pada lansia karena menahan berat badan. Terasa nyeri saat berdiri, naik tangga, atau bangun dari duduk. 2. Pinggang dan tulang belakang. Nyeri saat berdiri lama, nyeri saat membungkuk, kadang menjalar ke kaki. 3. Leher. Kaku saat menoleh, sakit kepala belakang, kadang kesemutan ke tangan. 4. Jari tangan. Kaku pagi hari, sulit menggenggam, cincin terasa sempit. 5. Pinggul dan pergelangan kaki. Nyeri saat berjalan jauh, langkah jadi pendek. Semakin sering sendi dipakai dan menahan beban, semakin cepat aus. Gejala osteoartritis yang sering diabaikan. Banyak lansia tidak sadar bahwa yang dialaminya adalah osteoartritis. Gejala 1. Nyeri saat bergerak. Nyeri saat berjalan jauh, nyeri saat berdiri lama, nyeri saat jongkok atau naik tangga. Biasanya, nyeri muncul saat dipakai, berkurang saat istirahat. Gejala 2. Kaku pagi hari. Terasa kaku setelah bangun tidur. Biasanya kurang dari 30 menit. Membaik setelah digerakkan pelan. Ini berbeda dengan rematik yang kaku bisa berjam-jam. Gejala 3. Sendi berbunyi. Bunyi krek-krek saat lutut ditekuk. Bukan berarti patah ya, tapi tanda sendi kasar. Gejala 4. Bengkak ringan. Tidak merah menyala, tidak panas. Biasanya karena iritasi ringan. Gejala 5. Gerakan terbatas. Sulit sholat duduk, sulit bangun dari lantai,
sulit menggenggam kuat. Penyebab osteoartritis pada lansia. Osteoartritis tidak muncul tiba-tiba, tapi ada penyebabnya. Berikut penyebab umum pada lansia. 1. Usia. Seiring bertambah usia, tulang rawan menua, kemampuan memperbaiki jaringan menurun. 2. Berat badan berlebih. Setiap 1 kg berat badan berlebih, lutut menahan beban 3-4 kg ekstra, sendi lebih cepat rusak. 3. Aktivitas berat bertahun-tahun. Sering jongkok, sering angkat berat, berdiri lama puluhan tahun. 4. Cedera lama. Jatuh dulu dianggap sepele, ternyata merusak sendi perlahan. 5. Otot lemah. Otot yang lemah tidak menopang sendi, membuat sendi bekerja sendirian. Perbedaan osteoartritis, asam urat, rematik. Ini penting agar tidak salah pengobatan. Osteoartritis. Nyeri saat bergerak, kaku sebentar pagi hari, jarang merah panas. Asam urat. Nyeri mendadak, sangat sakit, merah, panas, bengkak. Rematik. Nyeri banyak sendi, kaku lama pagi hari, sering kiri kanan sama. Kalau ragu, jangan menebak sendi. Apa osteoartritis bisa sembuh? Jawabannya jujur, tidak bisa sembuh total. Tapi bisa dikendalikan, nyeri bisa dikurangi, gerak bisa dipertahankan, hidup tetap berkualitas. Tujuan pengobatan bukan menghilangkan sendi rusak, tapi membuat hidup tetap nyaman. Cara mengurangi nyeri osteoartritis. 1. Atur aktivitas. Jangan memaksakan diri. Berhenti sebelum nyeri berat. 2. Kompres hangat. 15 hingga 20 menit. Mengendurkan otot. Mengurangi kaku. 3. Olahraga ringan. Jalan santai. Senam sendi. Berenang. Olahraga bukan merusak, justru menjaga sendi. 4. Jaga berat badan. Turun 2 hingga 3 kg saja sudah sangat membantu. 5. Posisi duduk dan tidur. Kursi jangan terlalu rendah. Kasur jangan terlalu empuk. Makanan yang membantu sendi. Anjuran, ikan laut, sayur hijau, buah, tempe, tahu. Kurangi, gorengan, gula berlebihan, makanan kemasan. Obat dan terapi. Obat nyeri hanya bila perlu, jangan minum terus-menerus. Fisioterapi sangat membantu. Tongkat bukan tanda kalah. Kapan harus ke dokter? Segera periksa jika nyeri makin berat, sendi bengkak besar, sulit berjalan, nyeri tidak membaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, osteoartritis bukan hukuman usia. Ini adalah tanda bahwa tubuh minta dirawat dengan lebih bijak. Dengan pengetahuan yang benar, gerakan yang tepat, kebiasaan yang baik, Bapak dan Ibu bisa tetap mandiri, bergerak, dan menikmati hidup. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, dan bagikan video ini ke saudara atau kerabat sesama lansia yang membutuhkan informasi kesehatan ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. Saya Dr. Hendra Handoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.